selamat malam Pak Rosid. Nama saya Uki Setiawan. Iya. Dari daerah Suko. Sedikit rangkaian yang jenengan Dari daerah Suko. Suko. Iya. Mojokerto. Enggak, sini. Oh, di sini ada Suko iya. juga. Nggih. Saya barusan pindah warga negara di sini setelah pindah dari Surabaya. Oh, gitu. Monggo. Dari yang jenengan tadi utarakan, saya nggak jadi bertanya. Itu yang pertama. Karena jelas harus melampaui dualitas. Itu yang pertama. Mungkin sedikit agak menyimpang. Insya Allah bulan kemarin sudah pernah disampaikan di sini. Gitu. Mengenai untuk masuk Islam secara sempurna. Bukan. Secara tuntunannya Kanjeng Nabi, itu kan harus melalui 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam pelajaran Sirul Asror, kok lebih menekankan tentang Gusti Allah, tentang Gustinya. Lah, Muhammad Rasulullah ini di mana? Iya, sebentar Gus. Belum selesai Pak Rosid. Ketika Muhammad ini seolah-olah nggak direken ataupun nggak kereken, bagaimana adab kita terhadap Sirul Asror dan bagaimana aplikasi kita tentang hal tersebut? Kok seolah-olah kabeh Sirul Asror ada 3 tingkatan. Tingkatan yang istilahnya itu Hakul Basiro, Ainul Basiro, sama Su'aul Basiro. Bagaimana istilahnya aplikasi kita terhadap Muhammad Rasulullah? Seperti itu, terima kasih. Ngapunten. Nggih, sami-sami. Pikir wasilah iku pegang semampu jenengan. Wis. Walaupun jenengan sering dijatuhna Allah, ikhlas ridho. Walaupun jenengan dilalaikan Allah dengan cara berbagai persoalan sedang atau berat sehingga jenengan lalai, ridho, ikhlas sunah Allah. Betul sakit Pak, iman ini nggak bisa dipaksa. Sehingga mengapa ditampilkan tauhid la ilaha illa anta, supaya hati jenengan Allah itu terasa dekat, dan di dalamnya ada pengajaran kesadaran diri kalau selama ini hati ruh kita itu dolim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah berupa makhluk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladina takau sak temene wong-wong sing podo takwa. Niki orang-orang yang sudah memegang 3 hal takwa ini: ilmu, amal, istiqomah. Tak ringkes, orang-orang yang hatinya sudah memegang wasilah langsung pada Allah, bukan pada makhluk. Seseorang yang hatinya itu betul-betul sudah Allah izini, sudah Allah wasiatkan, sudah Allah wariskan dzikir Sirul Asror, ini namanya orang yang takwa. Iku idza masahum, tatkalane bayang-bayangi apa taifun, piro-piro bisikan kang jahat atau pikiran kang jahat, nyatane bisikan kuwi minasyaitani, saking nafsu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah betul-betul bertakwa kepada Allah, ketika dia itu dibayang-bayangi pikiran sing elek sangka nafsu, bisikan yang jelek dari setan. Napa bisikan sing jelek? Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak hati sampai lali nang Allah, ngejak hati sampai supaya nggak sadar kalau semua apapun yang terjadi itu sumbernya dari Allah. Nggak boleh sadar situ. Dipaksalah hati ini untuk bersaksi, melihat, memandang, mengimani sumber persoalan sangka makhluk. Ini nafsu. Tatkala bisikan nafsu itu muncul di dalam diri seorang hamba yang sudah bertakwa, maka tadzakkaru lan iki Pak, mongko podo bali sapa takwa mutakin mang datang Allah.
Tadzakkaru mongko ngecoki wasilah dzikir mau eling terhadap Allah, sehingga ketika saat beliau itu mau dijatuhkan si nafsu, sampai langsung ati bali nang Gusti Allah, sadar kalau itu bukan dari makhluk tapi sangka Gusti Allah. Lah ngene ku angel, Pak. Angel dan tidak bisa bagi siapapun yang belum bertakwa, dan mudah bagi jenengan yang sudah bertakwa. Apalagi jenengan ini di golongan, mohon maaf, di golongan jenengan iki di kekasih Allah, di kamil. Kalau di fana ini isi kejelumuk, banyak kejelumuk banyak terpresetnya. Kalau kamil sedikit, apalagi jenengan di bakok, waduh ini sudah nggak belas, kosong-song. Sehingga ketika dia lalai, hatinya idza wuqi'a al maksiata, tatkala dijatuhkan dia dalam maksiat, maksudnya maksiati hati iku lali, dia langsung iling. Ilingnya bagaimana? Yang membikin lali ya Gusti tadzakkaru. Ngoten. Lah, ketika saat detik-detik si muttaqin ini kembali kepada Allah, faidan mongko dumadaan hum utawi mereka, faidahum mongko tatkalane dumadaan hum utawi mereka muttaqin iku mubsirun, akan tahu apa celone atine dewi, akan tahu letak kesalahan mereka, bahwasanya lalai itu termasuk maksiat, sadar. Akhirnya walaupun dia kepleset, dia tidak terhanyut terlalu lama dalam jatuhnya, dia langsung kembali lagi pada Allah. Ini kalau yang sudah di kamil. Kalau di fana si leren rokokan sih, jadi kepleset si leren rokok, artinya apa? Nunggu lama dulu. Kalau masalah sudah selesai baru teringat, iya kabeh mang sangka Gusti, baru sadar. Tapi kamil boten, ketika kepleset tadzakkaru, maka dia itu saat itu juga langsung bali eling datang Allah. Artinya sadar kalau semua ini sumbernya lalai iku sangka Gusti Allah. Apalagi dipakok. Dua golongan kamil dan fana ini Allah masukkan golongan mahfud. Artinya makom mahfud iku makom di mana walaupun jenengan jatuh terlalu lama pasti Allah angkat lagi. Wong jenengan ilinge yo Gusti Allah sing ilingno, laline yo sing nglalekno Gusti Allah. Memang fakta di lapangan koyo nafsu, tapi bagi mutakin sing isok bali akhirnya nyawangi Allah. Tapi yang belum bisa kembali sik nuduh nafsu wae, sik nuduh nafsu iblis atau setan, sing bayang-bayangi ku setan. Tapi memang itulah proses pengajaran ilmu itu kudu dipahamke. Kalau belum ke akad, belum detik-detik di negeri akad, ya mesti siapapun kita harus ngomong nafsu, ngomong manusia, roh, ngomong Allah, ngomong malaikat. Itu masih ada semuanya, masih ada. Dan ini memang harus gitu untuk memahamkan ilmu. Tapi detik-detik kalau jenengan ini dikatakan golongan orang muttaqin yang ingat pada Allah, sadar, maka semuanya sudah tidak berlaku lagi. Manusia, nama roh, makhluk, nama Allah, nama iblis, malaikat, nama iblis nafsu, malaikat, warid, udah wis gak berlaku maneh.
Sama halnya jenengan kalau sudah sampai di sini tujuan sampean syariati sepeda motor wis parkir, dalan ya wis ditinggal. Tujuan hakikat sampai tujuan nyatane yaiku marifat. Wis ana kene. Duduk manis. Walaupun malam ini nggak bisa lama. Karena memang terus Mbah Yai tadi karena habis ini ada waktu lagi kami di Kemiri Mekaten. Pun kesimpulannya ngeten Pak. Tetap tak wenehi pertanyaan bapak satu, ibu satu nanti. Kesimpulannya ngeten. Jenengan iki ditaruh Allah di mana? Mutakin ini. Fana ataukah kamil ataukah bakok? Wis gak usah sampai iki ngatur Gusti Allah. Ketika jenengan kali kula ditaruh di fana, pesene iki Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam la tatruk atikrali adami huduri kama Allahi bihi. Dzikir wasilah iku pegang semampu jenengan. Wis, walaupun jenengan sering dijatuhna Allah, ikhlas ridho. Walaupun jenengan dilalaikan Allah dengan cara berbagai persoalan sedang atau berat sehingga jenengan lalai, ridho, ikhlas sunah Allah. Satu sisi dzikir tetap dipegang semampunya, monggo rapopo. Lawan sing dadekno eling ya Allah, sing dadekno lali ya Gusti Allah. Di kamil nanti jenengan perubahan pasti ada kalau melaksanakan apa yang dikatakan tadi, memegang teguh tali Allah, bahkan sampai di bakok atau maksum. Udah, sing penting miturut dawuhe Syekh Ibnu Athaillah itu apapun alasannya, dzikir kuwi jo ditinggalke. Dzikir itu pegang teguh semampu panjenengan masing-masing. Shadaqallahul adzim. Jadi aku ya pingin sondok suwe jagongan, Pak. Ngaji pingin suwe. Tapi apalah daya, karena Allah membagi waktu sana umat ya kene umat. Sing jelas untuk 2025 tadi saya katakan 3 bulan 1 kali untuk setiap tempat. Kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sekarang kami berikan terhadap Bapak dulu. Ibu nomor kali, monggo menawi bapak-bapak masih ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Tolong Pak Operator mike diunekke. Nah. Sampun. Selamat malam Pak Rosid. Nama saya Uki Setiawan. Iya. Dari daerah Suko. Sedikit rangkaian yang jenengan dari daerah Suko. Suko. Iya. Mojokerto. Enggak, sini. Oh, di sini ada Suko iya. juga. Nggih. Saya barusan pindah warga negara di sini setelah pindah dari Surabaya. Oh, gitu. Monggo. Dari yang jenengan tadi utarakan, saya nggak jadi bertanya, itu yang pertama. Karena jelas harus melampaui dualitas, itu yang pertama. Mungkin sedikit agak menyimpang. Insya Allah bulan kemarin sudah pernah disampaikan di sini, gitu. Mengenai untuk masuk Islam secara sempurna, bukan, secara tuntunannya Kanjeng Nabi, itu kan harus melalui 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam pelajaran Sirul Asror kok lebih menekankan tentang Gusti Allah, tentang Gustinya. Lah, Muhammad Rasulullah ini di mana? Iya, sebentar Gus. Belum selesai Pak Rosid. Ketika Muhammad ini seolah-olah nggak direken ataupun nggak kereken, bagaimana adab kita terhadap Sirul Asror? Dan bagaimana aplikasi kita tentang hal tersebut? Kok seolah-olah kabeh Sirul Asror ada 3 tingkatan. Tingkatan yang istilahnya itu Hakul Basiroh, Ainul Basiroh, sama Su'aul Basiroh. Bagaimana istilahnya aplikasi kita terhadap Muhammad Rasulullah?
Seperti itu, terima kasih. Nggih. Ngapunten. Nggih, sami-sami. Segala apapun pertanyaan itu mesti ada jawaban. Segala apapun persoalan mesti ada solusi. Bagaimana kita mengaplikasikan Allah di dalam wujudnya pada dunia atau Muhammad, sehingga kita berdampingan di dunia ini tidak ada gap antara kita dengan golongan am. Inilah Bapak Ibu, mengapa saya ditakdirkan Allah untuk memakai sistem wasilun, sistem di mana hukum syar'i tetap berlaku, tapi bagi orang-orang yang sudah sampai mencapai derajat muttaqin haqqatuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa, maka secara jasmaniah jenengan kali kula sebagai makhluk itu ketetapan hukum syariah, tapi ruhaniah Anda syariatnya justru akan menjadi hakikat. Sehingga Muhammad Rasulullah itu seakan-akan seolah-olah isi tanggung sama dengan gini. Oke, iki air itu makhluk tidak jauh berbeda dengan kita, bahkan dengan Rasulullah Muhammad, para nabi dan rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu dalilnya. Kalau Allah itu merahmati terhadap para nabi atau terhadap kanjeng Nabi Muhammad. Allah merahmati, mensyafaati terhadap air. Dengan begitu seolah-olah air ini bisa melakukan, mendatangkan perkara mudorot dan manfaat. Perkara mudorot jenengan tenggelam ning air kaisa ambekan mati mboten? Mati, mudorot. Manfaat bisa menghilangkan rasa haus. Padahal di dalam Al-Quran bicara tentang makhluk, semuanya berbicara. Kalau nggak salah ada berapa surat itu? 11 kalau nggak ada. 11 ayat kalau nggak salah. Mohon dicek. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Siapa selain Allah? Berarti disebut makhluk. Nah, memang seolah-olah air ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Seolah-olah Kanjeng Nabi itu makhluk ya, bisa memberikan syafaat dan tidak. Seolah-olah. Artinya seolah-olah datangnya semua itu sungguh demi Allah, dari Allah Subhanahu. Ini kalau kita betul-betul sudah mencapai makrifat. Kalau belum, betul sakit. Pak, iman ini nggak bisa dipaksa. Sehingga mengapa ditampilkan tauhid la ilaha illa anta, supaya hati jenengan Allah itu terasa dekat, dan di dalamnya ada pengajaran kesadaran diri kalau selama ini hati ruh kita itu dolim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah berupa makhluk tadi. Inilah pentingnya ilmu tasawuf, pentingnya ilmu tauhid. Inilah sesungguhnya Islam itu, Pak. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Pasrah. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggih, agamane ya Islam. Maksudnya Islam, agama yang didik hati sampean tentang ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Tuhan.
Itulah Islam. Sehingga dengan pasrah itulah akan mendapatkan keselamatan. Jadi mohon maaf, sebetulnya itu hukum hakikat itu diaplikasikan di tengah-tengah hukum syariat, sehingga bentuk kolaborasi antara hukum syariat dengan hakikat hanya bisa berdampingan dan dilaksanakan ketika jenengan kali kula memakai sistem wasilun. Dan ada dua sistem, wasilun dengan majedubun. Kalau majedubun wis ainu reken you, nah ngaten, dadi wis gak ngereken hukum-hukum wong liya. Dia secara fisik tinggalkan seluruh kegiatan-kegiatan yang di tengah masyarakat. Wis mau gembul bojo, mau gembul anak, mau gembul konco, wis ora nyambut gawe, bendina gembul garangan. Ngoten. Paham nggih? Pun niku bentuk aplikasinya, sehingga letak Muhammadnya bagi hati beliau yang sudah bersirul asrar itu fana, imannya murni, ketauhidannya pada Allah. Inilah yang namanya Esa. Walaupun secara dohir Muhammad makhluk itu dilihat dari kacamata syariat masih berlaku. Ringkesing ya Pak, kita melakukan apapun secara dohir, orang umum mengatakan kita yang melakukan, tapi hati jenengan sudah tidak lagi mengakui kalau jenengan yang bisa melakukan. Tapi siapa? Allah. Wujudnya dalam diri jenengan itulah hidup yang bisa melakukan. Sehingga sistem orang Jawa Nyun sewu, wayang iku sudah tidak mengakui kalau dirinya yang bergerak, kalau dirinya yang melakukan, kalau dirinya yang bicara, yang mendengar. Jadi wayang sudah tidak ada pengakuan itu. Terus justru yang ngaku bisa bergerak, bisa berucap, bisa mendengar, iku mah sing sidalang mekaten. Nggih, langsung Ibu. Isih mangan. Ya wis. Wonten monggo, nek pancen wonten monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung Bapak nggih Gus nggih. Nggih. Mungkin kula biyen nggih ngoten sami. Bapak dari kecil kan mlebetin niku nggih Muhammad yang seperti niku nggih pengajaran. Dadi tertanamnya dari kecil niku awake dhewe ngaji kan pun nggih jalannya dan prosesnya seperti itu. Pertama nggih berontak singen Gus nggih. Kok seperti ini ngoten. Tapi lama-lama akhirnya ngeten. Niki kula ibu-ibu sing lek terlalu mendetail teng kitab napa ngoten mboten pakai paham. Dadi dipaham-paham sing bahasa keseharian mawon. Bagi kula niku Kanjeng Nabi Muhammad niku tetep makhluk yang diciptakan Gusti Allah, sama makhluk tapi tetap buat saya di atas kita. Untuk buat saya bukan lagi itu, tapi cinta tetap dari hati nih Gus. Gusti Allah nomor setunggal. Dan Muhammad tetap sangat berjasa. Alek mboten enten Kanjeng Nabi Muhammad, mboten enten Islam. Mboten ngertos Quran, mboten ngertos angsal tuntunan sing kados dipelajari ngeten iki. Dadose Kanjeng Nabi Muhammad niku mungkin nek salah nggih dibeneraken nggih Gus nggih. Monggo. Buat saya niku saya jadikan thariqah atau jalan menuju Gusti Allah yang lebih cepat dengan mengikuti semua tuntunannya, mengikuti semua kepribadiannya. Dadose kula mempelajari Kanjeng Nabi itu kesehariannya, tindak tandukipun, bahasanipun, Rahman Rahiminipun, kesabaranipun, penerimaanipun, kepasrahanipun. Dados ingkang kula pelajari niku Gus. Dados Kanjeng Nabi Muhammad kula dadosaken thariqah utawi jalan menuju Gusti Allah.
Mangkaten niku leres napa mboten Gus? Nyuwun pangerahanipun. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh nggih, setunggal malih. Kula nate mireng uang-uang itu mek nyawang memandang Muhammad itu nama. Pandanglah Muhammad, Nur Muhammad. Setiap manusia itu adalah Muhammad, sebab Muhammad itu artinya katanya itu terpuji. Itu maksudnya bagaimana Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin yang hadir sedoyo semua yang di sini atau yang di luar lagi mendengarkan, proses sejarahnya tidak jauh berbeda, nggak jauh berbeda. Saya yakin kita itu seperti itu semuanya, dan itu memang terjadi pada diri beliau, kakek kita, yaitu Nabiullah Adam alaihi. Itulah proses innalillahi. Lah proses wa inna ilaihi rajiun itu kan manusia ada dua golongan. Ada wa inna ilaihi rajiun ketika betul-betul secara fisik syariat mati, ada yang belum. Kanjeng Nabi Adam ikut ditangkleti Gusti Allah. Perbedaan antara nih ono ning surga ambek ono ning dunya, enak endi Dam? Otomatis jawab enak di surga. Lah kuwi kepingin isok bali nang negeri asalmu to Dam? Injih Gusti. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya Nabi Adam wajib menerima kalimat. Wajib. Sebab kalimat inilah jalan untuk beliau itu bisa kembali. Apa itu yang disebut kalimat? Adalah wahyu Allah. Apa yang dimaksud wahyu Allah? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Bimbingan, pengajaran khusus tentang mengesahkan Tuhan. Itu kalimat. Kalimat. Sehingga miturut ayat ini disebut kalimat, ulama sak dunya itu debat. Debat yang bisa menemukan satu jawaban tentang kalimat ternyata adalah ulama-ulama yang sudah di akhirat baru bisa menjawab. Ternyata kalimat itu adalah wahyu. Wahyu ini khusus menyadarkan hati kita kalau hati kita ketika lalai pada Allah itu maksiat. Ketika hati kita masih ada iman terhadap makhluk itu syirik. Loh, niki gak angger hati orang bisa mau loh Pak ya, nggak bisa dipaksa. Kita sejak kecil memang mengapa miturut zona zaman kita, masa kita harus ditarbiyah syariah. Karena itu modal secara jasmani. Modal secara jasmani. Sehingga anak-anak kita taruh di ponpes, majelis-majelis taklim khusus yang mendidik dan membekali anak itu supaya secara jasmani wa amilus sholihah syariat. Tapi ruhaniyah kita belum. Karena itu proses innalillahi. Nah, tinggal anak-anak kita mau meneruskan ke wa inna ilaihi rajiun apa ora? Tinggal kita mau teruskan untuk wa inna ilaihi rajiun dah. Tinggal kita mau menerima kalimat tadi apa enggak. Kalau kita yang umur sudah di atas 30, 40 bahkan ada yang 50, kok mengatakan tidak mau? Ya mohon maaf. Apakah kita menunggu qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah? Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Ketika perkara yang mengagetkan datang, apa menunggu itu? Kematian. Kalau menunggu kematian, bagaimana Allah jawab? Qad khasira
teman-teman rugi, teman-teman sengsara. Sapa alladzina wong akeh qad khasiral ladzina kafaru biliqaillah. Sungguh sengsara bagi kita yang ingkar, tidak mau untuk bertemu Allah. Ya ini. Mau-mau nanti kalau perkara yang mengagetkan datang. Itu namanya Pak Bu, matahari sudah muncul dari barat. Ya terserah. Dilihat dari itu seakan-akan seolah-olah, mohon maaf, makhluk Kanjeng Nabi iki berjasa. Karena minadz dzulumati ilan nur. Seakan-akan berjasa. Seakan-akan seolah-olah ya. Memang kalau kita masih di taraf di situ nggak apa-apa. Karena proses, maka tadi saya katakan sunatullah. Tapi jangan berhenti. Jenengan tadi dawuh kalau tidak ada Kanjeng Nabi, ya nggak mungkin umat ini akan tinggalkan apa? Berhala, nggak mungkin. Akan tinggalkan alam kegelapan, nggak mungkin. Memang Pak Bu, ini kalau kita memandang dari kacamata syariah. Tapi tolong dong, jenengan juga memakai kacamata hakikat, kacamata sing asli. Itu dari mana? Terang benderang itu dari mana? Bisanya kita sadar itu dari mana? Kita terjerumus di jurangnya nafsu itu asalnya dari mana? Dulur kula sing wonten Kapitayan niku ya. Ana sistem sangkan paraning dumadi. Lah dulur kula sing ana Islam, innalillahi wa inna ilaihi wis bedo bahasa. Jangan menjadikan jenengan iki Yun sewu saling ngeklaim bener dewe-dewe nyalahno orang. Jangan beda bahasa nggak ada masalah. Gusti Allah gak memasalahkan kok. Dalam satu ayat Allah katakan, aku tidak akan mutus siji rasul dalam kaum itu kecuali minkum, dari golongan kaum itu sendiri, untuk menyadarkan hatinya umat kepada Allah. Artinya kalau kaum kita sendiri mesti memakai bahasa kita sendiri, dengan begitu maka nanti akan gampang dipaham. Misalkan jenengan tak tahu siai dengan bahasa Inggris, ya plunga-plungu. Tahu plunga-plungu nggih? Tidak bisa. Ya dengan bahasa kaum kita. Allah akan mengutus utusannya itu minkum, dari golongan kita. Golongan kaum berarti memakai bahasa itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu gak salah Bu, karena itu proses setiap diri manusia. Cuman biar kita itu tidak hanya memakai kacamata sisi yang satu, seolah-olah pakailah kacamata yang asli juga. Asli nih kabeh ku sopo yo. Lah gitu loh, songkon dio. Ingat, Allahu khalaqakum. Lah inilah hukum syariat Allah. Sesungguhnya utawi Allah iku yang menciptakan seluruh makhluk. Tapi jangan berhenti ayatnya. Wama tak malu, dan apapun yang timbul dan muncul dalam diri manusia seolah-olah dari manusia, tapi aslinya dari Allah. Intinya jenengan kali kula bisanya ke sini karena digerakkan Allah bisa sampai ke sini. Nek nemen notoki dengan jenengan makom ahad jam'i, wis gak gelem ngomong manungso ati. Wallah kabeh ning ati lho ya. Wallah. Dadi wis ngomong nih sing asli Allah. Iki lho aslinya Allah iku sing di asli. Wis gak ngomong lawannya asli kok apa? Boten palsu. Mitasi. Kawi lah. Nggih kawi.
Jadi ono KW ono asri lah. Dua kacamata ini selalu beliau pegang yang melewati jalur wasilun seperti itu. Wis yang kedua, masalah disuruh melihat Nur Muhammad. Pun ya, saat niki kula tulis mawon ben kaget yo kaget karepmu. Di dalam diri ruh, katakan ruh di makhluk, itu ada rasa. Rasa itu iman. Iman yang sudah ihsan. Di dalam rasa itu ada cahaya. Cahaya. Ini maksudnya adalah nur ma'rifat. Di dalam nur ma'rifat itu ada urip sing dikarepno Allah. Ini proses. Jikalau kau ingin wa inna ilaihi raji'un, roh ini harus kenal rasa, harus dandani iman yang benar yang disebut ihsan. Ini harus punya wasilah, harus punya tali langsung roh datang Allah. Setelah beliau ini sudah megang wasilah, wajahidu fi sabilihi, dan dia berjalan ngambah dalan nuju datang Allah dengan bentuk dia itu selalu berzikir, maka akan muncullah nur makrifat. Disinilah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Apa? Urip wiji kang sak lebeti gesang. Gesang itu berarti Allah. Berarti Nur Muhammad itu adalah sel wiji sak lebeti urip. Nanti kalau sudah roh ini betul-betul dikatakan amal arif, sudah sampai pada Allah yang disebut wasil, wasolah, tumeko, maka sudah nggak ada bedanya. Artinya nama roh rasanya cahaya urip ora enek. Maksudnya jenengan disuruh untuk melihat Nur Muhammad itu, jenengan iki ketika beraktivitas apapun ojo ngakoni aktivitas sumber dari makhluk.